Jadi memang subscribe, like, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Sanggar Silaturahmi Kelana, dan jangan lupa selalu menonton video-video kami. Kami di sini selalu membuat video tentang kisah nyata dari beberapa pasien yang Bang Cepi alami. Nah, jangan lupa juga untuk para kalian, para pemirsa YouTube dan para pemirsa yang lain, subscriber yang selalu setia menonton kami di sini, jangan lupa di like, comment, and share subscribe-nya YouTube kami di Sanggar Silaturahmi Kelana. Ya, tak lupa juga kita selalu menanyakan kabar kalian di sana. Semoga kalian di sana selalu baik-baik saja dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pada malam ini kita akan menceritakan tentang kisah nyata. Konon katanya seorang ibu rumah tangga menderita penyakit hingga tersisa tulangnya aja dan hanya terlihat tulang nyata. Nah, pada saat kali ini kita dengarkan secara baik-baik, tetap stay di situ untuk menonton channel kita. Kita akan mendengarkan sebuah cerita dari Bang Cepi. Oke, yuk kita dengarkan. Ayo Bang Cepi, silahkan didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube Sanggar Silaturahmi Kelana, semoga yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kesehatan, memberikan kelancaran rezekinya, mengalir deras, amin ya Rabbal alamin. Untuk pada malam ini saya akan kisah nyata pasien yang saya tangani itu menderita sakit dari badannya segar bugar sampai kurus terlihat tulangnya. Jadi pada saat itu saya lagi kumpul-kumpul ya dengan teman-teman juga. Terus teman saya itu bercerita bahwa ada dari kampung dia itu anaknya itu menderita sakit dari tadinya segar sampai akhirnya terlihat tulang, sampai duduk pun dia pakai bantal. Dan akhirnya dia bercerita, saya bilang ya coba aja orang tuanya ketemu dengan saya dulu, nanti saya lihat daripada sisi kuatnya. Akhirnya nggak lama, selang berapa hari, 2 hari datang orang tuanya, bapaknya ya, cerita bahwa anaknya itu pas nikah. Jadi pas nikah, mungkin nikahnya itu sekitar 6 bulan ya, musik itu pas sekitar 6 bulan menderita sakit, sehingga badannya kurus dan duduk pun pakai bantal ya karena saking kurusnya. Dan suaminya pun karena udah menikah, suaminya pun meninggalkan misalnya pergilah dari rumah itu karena apanya, ibaratnya ya mungkin karena memang sakitnya nggak sembuh-sembuh, akhirnya dicerai. Setelah itu saya berangkat dari rumah itu jam 7 pagi, sampai ke sana itu sore. Ya lumayan juga ya jaraknya ya. Ke daerah lumayan lah jaraknya ya, sampai ke pegunungan. Jadi saya nyampe itu ke sana naik bus, terus turun di terminal, terus naik lagi mobil lagi ke atas pegunungan. Dan saya sampai ke sana beserta bapaknya juga ya, karena memang bapaknya yang ngajak saya ya ke sini. Pas sana saya melihat anaknya, Masya Allah, memang betul anak dia kurus, duduknya pun pakai bantal ya karena saking kurusnya.
Terus nah pas itu yang anehnya itu anaknya ini seperti bisa membaca ya, seperti bisa membaca. Nah ini nih kata orang si itu Allah alam itu apa memang dia jin yang di dalam badan anak itu. Jadi ya, bilang, nah yang begini nih, nah saya juga nggak paham ya maksudnya yang begini gimana. Oh itu yang menyebutkan, nah yang begini tuh si orang tersebut yang menderita penyakit hingga kurus. Ya kurus. Jadi memang setelah itu saya duduk dulu, saya lihat aja dulu ya anaknya yang sakit. Terus saya bercerita dengan bapaknya, selama ini itu kurang lebih penyakitnya itu sudah 5 tahun lebih. Sudah 5 tahun lebih. Bapaknya bercerita, Pak, saya juga memang nggak diam melihat anak saya seperti ini, karena memang saya udah berusaha kemana-mana, bahkan ibaratnya sampai ke daerah ya ibaratnya yang terkenal, ibaratnya yang ada yang bisa lah, yang bisa mengobati seperti paranormal dan lain sebagainya. Itu memang nggak ada perubahan, ya nggak ada perubahan untuk sembuh. Jadi ya begitu aja gitu. Jadi makan tetap, kalau makan tetap normal ya, cuman ya itu nggak jadi daging gitu. Saya tanya, udah pernah dicek ke dokteran belum? Secara medis sudah, katanya ini kena virus apa ya, virus daging. Jadi penyakit yang mau makan daging sampai badannya kurus. Memang dari semua yang mengobati dia sebelum saya itu bilangnya walaupun sembuh itu nggak lama, maksudnya umurnya gitu. Nah saya bilang wallahu a'lam untuk masalah umur, karena memang semua yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun misalkan gitu toh benar, itu nggak harus disampaikan karena itu sebuah rahasia. Ya Allah alam ya. Kalau saya pribadi, kalau memang harus yang disampaikan kita sampaikan, kalau itu jangan kita sampaikan karena sudah melampaui gitu, maksudnya melampaui. Kok dia bisa lebih tahu gitu kan. Itu saya bilang kita percaya kepada Allah aja, kita berdoa kepada Allah semoga lekas sembuh. Ya itu mah hanya mungkin kisah dia atau seperti apa, saya bilang udah nggak usah dilanjut, saya bilang. Tahu ditanggapi juga. Yang penting intinya kita obati aja. Nah setelah itu nyampe saya pada saat pada Isya, kita mulai proses pengobatan. Banyak memang kejadian gaib ya. Pada saat saya di rumahnya itu saya pun nggak tidur ya sampai subuh sampai pagi tidur. Itu saya jadi ini nggak model nggak ruqyah langsung di depan dia ya. Jadi kita melawan ibaratnya menghantam apa yang di dalamnya dulu. Waktu itu saya bacakan doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, waliyatalattaq wala yusyirun bikum ahada, beberapa ulang dan dikirimkan ke orang yang sakit tersebut. Sampai di atasnya atap rumah itu sampai terdengar seperti suara ledakan. Ya, suara ledakan, terus sampai ada sebuah ular yang melingkar di rumah ini. Sampai subuh itu sosok yang di badannya si perempuan itu sudah mulai gelisah, mulai rasa kesakitan. Jadi memang waktu itu saya itu nggak sendiri ya, masih didampingi guru saya. Waktu saya masih belajar. Nah selesai sampai pagi itu kita belum tidur.
langsung diacarakan pemandian. Ya, pemandian dengan menggunakan minyak non alkohol dan airnya pun kita doakan terlebih dahulu. Ya agak lumayan lama ya, sekitar 15 menit lah saya didoakan. Setelah selesai dilakukan pemandian, itu pada saat pemandian itu kita semua membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semua ikut dengan ibunya juga. Terus saya dipegang di kepalanya, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi khalas khilati adrikni. Dibacakan terus. Setelah dibacakan, terus saya mulai tarik dari kepala. Itu bapaknya itu menjaga di belakang agar takutnya dia pingsan atau ngejedak ya ke belakang. Kayaknya saya tarik itu teriak kencang sekali, kencang. Nah setelah pemandian selesai itu alhamdulillah wasyukurillah, itu jati dirinya, sosok yang diamnya selama ini yang ditumpangi oleh bangsat makhluk halus, itu memang udah murni aslinya sosok perempuan itu ya. Jadi udah nggak ditumpangi lagi oleh sosok bangsa jin. Akhirnya seorang yang sakit itu bicara juga, sebelumnya terima kasih Pak, alhamdulillah badan saya udah agak enak, tapi kok badan, jadi dia baru ingat dalam arti benar-benar sadar bahwa badannya udah tinggal turun. Saya bilang nanti kalau sudah sembuh mainnya ke Jakarta. Oh iya Pak. Dan orang tuanya pun mengucapkan terima kasih juga ya, karena memang semua juga ada petunjuknya ya, tetap kesembuhan itu hanya milik Allah, kita hanya berusaha maksimal. Selesai udah mulai makan, udah mulai badannya pun udah mulai jadi, udah mulai bersih seperti semula lagi. Kurang lebih 2 minggu atau 14 hari itu mendadak seperti kena seperti serangan jantung gitu. Seperti serangan jantung karena tersebut ya. Kita positif aja dalam arti apa memang ditembak lagi oleh sihir tersebut atau seperti apa. Yang pastinya memang pas 14 hari itu perempuan tersebut itu yang ibu rumah tangga itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena berkehendak lain ya, mungkin itu ya jalan terbaik, karena memang semua kita pasrahkan hanya kepada Allah. Akhirnya bapaknya itu memberi kabar kepada saya, Pak, anak saya udah nggak ada. Sama sekali saya nggak diberikan gambaran. Berapa ini saja, karena mungkin itu udah ajal atau udah ketentuan Allah memberikan umur kita itu sampai sekian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pada saat itu sangat ini juga ya, masalahnya sangat rumit, dalam arti sangat rumit. Kalau yang saya lihat waktu itu penyakit kiriman sihirnya dari masalah sengketa tanah.
Tapi sudahlah Pak, saya bilang jangan terlalu dirisaukan. Yang penting intinya sembuh, saya bilang. Memang bapaknya dia itu sempat ada memang merasa curiga gitu, tapi dia nggak berpikir sejauh itu gitu, positif aja dah. Bapak saya bilang nanti sadar aja dah orangnya. Memang mungkin bisa juga betul ya dikatakan sebelumnya yang ngobatin, tapi memang itu kan nggak harus diutarakan. Nah, apalagi dia mau tahu semua umur gitu, umur seseorang itu sampai ini gitu. Karena ya, hanya mengetahui hanya yang maha kuasa gitu kan. Kita harus bisa memilah bahasa yang harus kita keluarkan, tidak melampaui batas. Itu kisah nyata yang saya pernah tangani. Ya mungkin juga udah terlalu lama juga ya, kalau kata mendarah daging sihir ya. Sampai memang pada saat itu bapaknya juga orang tuanya udah bangga juga, maksudnya dalam arti bangga itu udah alhamdulillah gitu, anaknya udah mulai makan gitu, maksudnya badannya itu udah mulai jadi. Tapi entah mengapa ada mendadak serangan, kalau udah punya serangan jantung lah ya, jantung itu langsung dia meninggal aja secara tiba-tiba. Ya Allah alam, kita semua kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya kita hanya titipan, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya intinya pada kesimpulannya, agar kita tidak terkena sihir-sihir tersebut, ya amalkan doa penjaga, mohon selalu perlindungan Allah, jauhkan dari bahaya. Itu aja ya, selalu waspada. Itu aja kisah nyata malam ini. Selebihnya jika memang ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan kita maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.